Nah, akar ini itu adalah pembagi dari perpangkatan. Halo Pojong PTN, selamat datang di Siap Berkembang, tempatnya berkembang bersama tanpa dipungut biaya. Nah, kemarin tuh aku bisa bahas tentang pecahan akar. Nah, aku tertarik banget nih untuk bahas sifat-sifat akar, karena akar ini kan cukup ribet gitu ya Kak aku ya. Coba kita bahas mulai dari dasar banget. Kita mulai dari dasarnya dulu nih Kak aku ya. Kalau Kak aku udah paham dan perpangkatan, ini lebih mudah. Jadi, perpangkatan itu kan terjadi ketika ada suatu bilangan dikalikan dengan bilangan yang sama. Semisal ada 10 dikali dengan 10 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi semisalnya 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, akar dari 100 adalah 10 ya. Oke, 10. Karena 100 bisa kita rasionalisasikan jadi 10 pangkat 2. Nah, akar ini itu adalah pembagi dari perpangkatan. Oke, simpelnya gitu. Akar adalah pembagi dari perpangkatan. Semisal akar 2, maka 10-nya ini yang tadi 10 pangkat 2, jadi 10 pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah, kalau misalnya 10 ini nggak punya pangkat, jadinya bisa kita jadikan 10 pangkat 1/2. Nah, itu adalah dasar-dasar dari akarnya ya Kak aku ya. Coba Kakak rasionalisasikan. Kita lanjut ke sifat pertama. Jadi sifat pertama akar ini terjadi ketika ada akar A dikali dengan akar B. Kita bisa pisahkan akar-akar tersebut. Akar A dikali dengan akar B sama dengan akar A dikali dengan akar B. Semisal ada akar 20. Akar 20 kita bisa pisahkan ya akarnya ini. Jadi akar 20 sama dengan akar 4 dikali dengan akar 5. Oke. Akar 4 ini bisa jadi 2 pangkat 2. Kita bisa bagi pangkatnya 2 dibagi dengan 2. Nah, jadinya 2 akar 5. Makanya terjawab ke aku kalau misal ada dempetan sama akar, misal ada 2 akar 5, itu bermakna 2 dikali akar 5. Lanjut sifat yang kedua. Kalau ada akar ya, A bagi B itu sama dengan akar A per akar B. Ya, kalau misal ada akar A per B sama dengan akar A per akar B. Contohnya adalah semisal ada akar 9/5 ya. Kita bisa rasionalisasikan yang 9-nya, karena 9 adalah 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2/2 jadi 1. Jadi 3 pangkat 1. Kita bisa rasionalisasikan dari yang tadi akar 9 jadi 3. Oke. Dari akar 9/5 sama dengan jadi akar 9 dibagi dengan akar 5. 9-nya bisa jadi 3. Jadi 3 per akar 5. Sifat yang ketiga adalah ketika ada A ya, A akar B dikali dengan C akar D itu sama dengan A kali C akar B kali D ya. Oke. Ketika ada A akar B dikali dengan C akar D sama dengan A kali C akar BD gitu ya Kak aku ya. Kalau ada variabel yang nyambung itu bermakna kali Kak aku ya. Oke, semisal ada AB, berarti A dikali dengan B. Kecuali di situ ada keterangan bahwa AB itu variabel yang sama. Ya, kalau A dikali B, jadinya AB dia jadi sedimpit gitu ya. Jadi di sini yang bilangan rasional dikali dengan bilangan nasional dan bilangan yang irasional dikali dengan bilangan irasional. Ya, akar dikali akar dan bilangan yang bukan akar dikali dengan bilangan yang bukan akar. Oke, selanjutnya ini yang terakhir nih Kak aku ya. Ketika ada A akar B ditambah C akar B ya sama dengan A tambah C ya akar B gitu ya Kak aku ya. Kalau misalnya nih ada bilangan ya yang sama Kak aku ya dan akarnya sama, maka bilangan itu bisa ditambah. Semisal ada 2 akar 3 ditambah dengan 1 akar 3, bisa kita tambahkan jadi 2 tambah 1 akar 3 ya. Dalam kurung cuman ya Kak, jadi 3 akar 3. Kenapa bisa gitu? Akar 3 ini jadi kayak variabel gitu loh ya, kayak 3x ditambah 1x gitu. Jadi 4x. Contohnya gini Kak ada 2 akar 9 ditambah 3 akar 9 ya.
2 akar 9 ditambah dengan 3 akar 9. Hasilnya jadi 2 tambah 3, 5. 5 akar 9. Akar 9 tadi 3. 3 dikali dengan 5 sama dengan 15 ya. Oke, taruhlah kita coba jumlahkan. Benar gak sih gitu ya? Tadi kan 15. Jadi 15 sama dengan 2 akar 9 ditambah 3 akar 9. Nah, 2 ya, 9-nya kita rasionalisasikan jadi 3. 2 kali 3 jadi berapa? Jadi 6. 2 kali 3 jadi 6. Dan ditambah dengan 3 kali 3 jadi 9. 9 tambah 6 sama dengan 15. Hasilnya sama, berarti sifatnya benar. Oke, itu aja teman-teman ya. Memang agak rumit. Kalau misal ada yang masih bingung, boleh komen di kolom komentar, nanti aku jelasin lagi ya. Mari berkembang bersama Siap Berkembang. Jangan lupa di subscribe ya.